Shalom, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan aja menyuruh kita belajar pada semut, mari kita mulai belajar. Melihat semut yang punya kerjasama, yang punya gotong royong, yang punya saling hormat, yang punya kerajinan, dan dapat berbagi. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau berjalan bersamamu Yesus. Untuk mencari setiap wajah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu pecinta ibadah online. Selamat jumpa lagi. Sebelum kita memuji memuliakan Allah di dalam ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkaulah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu dalam ibadah kami. Pimpin setai kami, hadirlah dalam pujian kami, agar kami dapat bersuka cita untuk mengucap syukur di hadirat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, para pelayan Tuhan, pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Bapa urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer musik untuk membawa kami sukacita. Jalannya firman Tuhan kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati Bapak Zakaria untuk membawa firman-Mu. Urapi dengan roh kudus-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tanpa terasa, kita di penghujung bulan Agustus di minggu ini. Berkat Tuhan begitu limpah atas kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebulan penuh kita lalui bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ku mau menggenapi setiap rencana yang Kau berikan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Yesus. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Terima kasih dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Tanda mujizat sertai setiap langkahku Tuhan. Sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku Tuhan.
Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Masih bersama kami GBS Haleluya Palur. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena Engkau besar, Engkau kuat dan perkasa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kami nyatakan,
memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih, kehebatanmu terbukti dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan kau hebat Tuhan, Engkau hebat, amin. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku, seluruh hidupku hanyalah milikmu, kasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, amin, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh jiwaku, seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Engkau Raja dalam hidupku Tuhan, karena Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau berjalan bersamamu Yesus, untuk mencari setiap wajah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Syukuris, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru.
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saat ini saya berada di Kebun Hanoman, Literasi, Konservasi, dan Rekreasi. Satu tempat yang sangat-sangat istimewa. Pemandangan sangat bagus, penataan kebun juga sangat memadai. Terima kasih. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan sempurna Kau berkatkan kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Berikan kepada kami hati yang konsentrasi sehingga kami dapat menerima berita surgawi yang telah Kau siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita konsentrasi. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan mendidik kita, yang akan membuat kita makin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, kalau kita pelajari Alkitab kita, itu komplit Bapak Ibu. Ada janji Allah, ada hukum Allah, ada perintah Allah, ada peringatan-peringatan, dan juga resep-resep untuk hidup. Dan hari ini Tuhan kepingin mengajar kita untuk tahu tata krama dalam bahasa Jawa, sopan santun dalam kehidupan, dan juga mencapai kehidupan yang bijaksana. Bagaimana caranya? Sangat sepele. Mari kita buka Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Pada saat saya remaja, pendeta saya khotbah tentang semut ini, hati saya bergejolak. Manusia yang diberi akal budi komplit, kok disuruh belajar pada semut. Tetapi setelah diajarkan, oh luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi ayat ini diawali dengan hai pemalas. Perhatikanlah firman Tuhan hari ini diawali dengan peringatan. Peringatan bagi mereka-mereka yang malas. Nah, mari kita satukan pikiran dulu, mari kita satukan pendapat dulu. Yang namanya pemalas itu bagaimana toh? Ya yang paling sederhana ya, pemalas itu teman-temannya sudah bangun, dia belum bangun, itu pemalas. Pemalas itu orang yang tidak suka bekerja. Itu juga masuk kelompok pemalas. Pemalas itu dia bekerja, tetapi tidak selesai pekerjaannya. Itu juga pemalas. Dan pemalas itu orang yang tidak dapat memanajemen waktu. Membagi waktu, itu tidak bisa. Itu juga pemalas dan masih banyak lagi. Jadi arti pemalas bukan hanya sekedar orang yang tidak bekerja, tetapi macam-macam yang tadi telah kita sepakati bersama. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang malas, kalau ada orang yang tidak mau kerja? Tuhan katakan, belajarlah pada semut. Aneh Bapak Ibu, semut yang tidak punya akal budi, kita yang punya akal budi disuruh belajar pada semut.
Nah, semut itu semut itu oleh Tuhan diciptakan dengan satu insting yang luar biasa. Yaitu pertama disiplin. Semut itu binatang yang disiplin tanpa pemimpin, tetapi semut itu berjalan pada keteraturan. Tanpa pemimpin, tetapi dia teratur bagaimana jalannya. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ajari anak-anak disiplin. Dengan menghidupkan timing body. Waktu yang ada di dalam hidup kita ini. Waktu yang ada di dalam tubuh kita ini. Dengan timing body yang diajarkan pada anak-anak kita. Jam sekian bangun. Didisiplin. Jam 5 bangun. Pasti dia bangun jam 5. Di kelak kemudian hari. Jam 6:30 sarapan. Perut kita ini 6:30 sudah nagih sarapan. Kalau jam 12 kita makan, diatur, dan diatur. Timing body ini hidup. Dan orang akan bekerja, orang akan memiliki model kehidupan yang disesuaikan dengan timing body yang didisiplinkan. Nah, kelihatannya gampang. Tetapi kalau kita jadi pemalas, timing bodinya tidak hidup. Teman-temannya bekerja, tetapi dia tidak bekerja. Nah, maka belajarlah pada semut yang tidak pernah berhenti untuk mengumpulkan rezeki. Ya, sepele kan? Kalau kita lihat semut mendapatkan makanan, diangkut makanan itu. Kalau dia tidak bisa mengangkut sendiri, dia panggil teman. Diangkat bersama-sama. Dibawa kemana? Ke liang. Ke gudangnya semut. Dan itu bekerja siang malam. Lalu dikumpulkan rezeki. Besok kalau musim penghujan, semut tidak dapat keluar. Dia makan dari makanan yang dikumpulkan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengumpulkan rezeki untuk kelak kemudian hari? Ya, di saat kita tua nanti sudah tidak dapat bekerja. Lalu apakah kita menjadi tanggungan anak? Zaman dulu ya. Zaman sekarang sudah tidak zamannya. Orang tua yang harus bertanggung jawab dengan ketuaannya. Makan dari rezeki yang dikumpulkan. Belajarlah pada semut. Ya, jadi sangat sepele firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar pada semut. Yang dia tahu musim. Musim panas dia mencari makan. Musim hujan dia bersama-sama keluarganya di gudangnya. Makan makanan yang sudah dikumpulkannya. Nah, jadi semut adalah binatang yang bijaksana. Terus semut juga binatang yang dapat bekerja sama dengan baik. Gotong royongnya baik. Makanan yang tidak dapat diangkut sendiri, diangkut bersama dengan teman-temannya tanpa bertengkar. Kalau Bapak Ibu tadi disuruh Tuhan untuk ngamati semut, pada saat semut mengangkut makanan, apa ada yang bertengkar? Tidak ada. Semua diarahkan pada lubang tempat semut itu. Jadi tidak ada yang satu ke barat, yang satu ke timur, yang satu ke utara, lalu jauh dari liang semutnya. Enggak. Siapa pemimpinnya? Enggak ada. Tetapi naluri untuk kerjasama ini hidup. Beda dengan manusia.
yang kadang-kadang kerjasamanya pakai bertengkar, kerjasamanya pakai tidak cocok. Semut tidak. Jadi tepat sekali kalau Tuhan mengajarkan kita, kalau kamu kepingin bijak, kalau kamu kepingin hidup bijaksana, belajarlah pada semut. Nah, yang pertama, semut itu rajin, bukan malas. Pemalas adalah orang yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga menjadi bahan cerita dari orang lain. Orang malas adalah orang yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga menjadi bahan pembicaraan orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dimanapun berada tidak menjadi pemalas, tetapi menjadi orang rajin yang tidak jadi pembicaraan orang lain. Yang kedua, mari kita mulai belajar menghidupkan timing body. Pembagian waktu, kapan saya bangun, kapan saya sarapan pagi, kapan saya makan siang, kapan saya makan sore, kapan saya bekerja, kapan saya istirahat, semua sudah terbagi dengan timing body. Saya kalau ada waktu libur yang seharian biasanya bekerja, tetapi libur, itu badan itu rasanya tidak enak. Karena apa? Menyalahi timing body. Yang harusnya bekerja, lalu kita libur. Rasanya itu lebih lelah daripada saat kita bekerja. Itu timing bodinya hidup. Berbahagialah Bapak Ibu yang mengajar anak-anak dengan timing body yang tepat. Supaya apa? Supaya di kelak kemudian hari anak itu berjalan, rutinitasnya itu timingnya hidup, waktunya hidup. Nah, hidup bijak adalah hidup yang tertib dan tidak mengganggu kegiatan orang lain. Ya, hidup bijak itu adalah hidup tertib, tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Yang ketiga, dari pengaturan waktu ini, manusia dapat memikirkan masa depan. Semut mikir masa depan. Walaupun masa depannya semut itu hanya musim kemarau, musim penghujan. Tetapi manusia kalau belajar pada semut, mulai belajar menabung. Alkitab loh yang ngajar. Ya. Mulai belajar menabung untuk kapan? Untuk hari tua. Walaupun kita sebagai orang percaya, kita punya satu iman yang mengatakan Allah memelihara kita. Betul, Allah memelihara kita. Tetapi Allah tidak akan memelihara orang malas. Orang rajin yang dipelihara, orang malas tidak akan dipelihara. Dan yang keempat, semut mengajar kita menjadi orang yang ramah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan semut berjalan, itu ketemu teman itu berhenti loh. Sejenak, entah 1-2 detik dia berhenti. Apa yang dibicarakan tidak tahu. Semut itu ramah. Satu dengan yang lain, dia ramah. Lalu Alkitab juga katakan, hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat. Sangat bagus kalau hidup kita saling mendahului memberi hormat. Bukan menjadi orang yang cuek, bukan menjadi orang yang tidak kenal siapapun juga, tetapi keramahan,
bertegur sapa, itu luar biasa. Lalu orang bijak adalah orang yang dapat bergotong royong, kerjasama. Orang bijak Bapak Ibu. Tidak mungkin kita ini dapat bekerja sendiri, kita pasti tergantung pada orang lain. Nah, kalau kegotong royongan ini dihidupkan kembali, sangat luar biasa. Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang bekerja sama. Gotong royongnya hebat. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan waktu, kegotong royongan ini mulai memudar. Sampai-sampai kalau kita berada di kota besar, dengan teman sebelah aja tidak kenal. Apalagi diajak gotong royong. Kembalilah belajar pada semut. Supaya kegotong royongan itu muncul. Selain gotong royong, orang bijak itu adalah orang yang gemar berbagi. Balik pada semut. Kalau dia mendapatkan berkat yang besar, gotong royong dibawa bersama-sama. Maka mari kita periksa diri. Mari kita periksa hidup. Kalau Tuhan aja menyuruh kita belajar pada semut, mari kita mulai belajar melihat semut yang punya kerjasama, yang punya gotong royong, yang punya saling hormat, yang punya kerajinan, dan dapat berbagi waktu. Kalau kita sudah bisa belajar pada semut ini, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Asal sesudah belajar kita terapkan dalam hidup. Bukan hanya sekedar melihat semut, oh ya sudah seperti itu. Enggak, terapkan dalam hidup. Mana-mana yang kita belum punya, mana-mana yang di dalam hidup kita sudah mulai memudar. Yuk kita bangun kembali. Sehingga Tuhan mengingatkan pada kita untuk menjadi orang-orang yang bijak. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Engkau Allah yang memberi kesempatan pada kami supaya kami belajar pada semut yang memiliki kerajinan yang tinggi, yang memiliki persaudaraan yang luar biasa, yang rela berbagi, dan masih banyak lagi. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, ialah pelajaran yang sepele hari ini masih dapat kita kembangkan kalau Bapak Ibu mau melihat keadaan semut. Sepele tetapi mendidik kita, mengajar kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini Indonesia telah bebas COVID. Tetapi musim panas ini banyak debu. Penyakitnya batuk, penyakitnya diare. Maka pemerintah tidak menganjurkan, hanya mengingatkan boleh pakai masker. Ya, supaya kita tetap sehat. Yang kedua, GBIS, haleluya, itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu ibadah anak sekolah minggu. Jam 9 ibadah raya. Dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda. Dan kaum muda beberapa hari yang akan datang ada fellowship Solo Timur. Pemuda Solo Timur akan berkumpul bersama mengadakan ibadah. Yuk kaum muda semuanya datang pada ibadah fellowship. Lalu juga tolong bantu doa. Ibadah online tetap ada melalui
doa dari Bapak Ibu, ibadah online tetap kami adakan. Supaya ibadah online ini digunakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa datang, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, tolong di-like, di-share, dan diberi komentar. Supaya benar-benar kita menjadi berkat. Doakan agar kru sehat, semangat. Doakan agar alat-alat awet. Sehingga ibadah online terus berjalan. Lalu jadwal dari ibadah tadi minggu ada sekolah minggu, ada umum dan juga ada kaum muda. Lalu ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Ibadah permata juga Jumat jam 6 sore. Saya rasa cukup itu pengumumannya bagi Bapak Ibu yang kepengen mengikuti kegiatan-kegiatan dapat mencatat jam-jam kegiatannya. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita mengadakan doa-doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang hebat. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang punya kemampuan tak terbatas. Hari ini kami kumpulkan iman kami. Berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Kami memiliki pengharapan yang kuat bahwa Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu supaya Hendra dapat berdiri, supaya Hendra dapat berjalan, bahkan Hendra dapat berbicara untuk menyaksikan kemurahan. Kami percaya waktu-Mu akan terjadi untuk anak kami. Kami juga bersyukur Engkau juga telah menjamah. Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah anak kami Arin. Tumor yang ada di dada telah Kau sembuhkan. Dan saat ini Arin menunggu kekuatan tulang-tulangnya. Sehingga Arin dapat berdiri, Arin dapat berjalan. Kami bersyukur Engkau juga jamah ibu kita. Sehingga ibu kita memiliki kaki-kaki yang kuat untuk beraktivitas. Kami bersyukur Engkau juga jamah Pak Petrus Sutresno. Sehingga Pak Petrus Sutresno juga memiliki kekuatan untuk beribadah bersama dengan kami. Ibu Setia Purnomo, Engkau telah sembuhkan seseknya, tinggal kakinya Engkau sendiri yang akan menjamahnya. Untuk Ibu Linda yang asam lambungnya sering naik, jamah Tuhan dan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito, Engkau telah sembuhkan Lili, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah sembuhkan Bapak Sriono,
Engkau telah sembuhkan Ibu Petrus Sutrisno. Pulihkan dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkat-Mu Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.